Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke video kedua, ya tentang ukuran pemusatan data. Pada video ini kita akan melanjutkan video pertama. Pada video pertama kita sudah menjelaskan bagaimana ukuran pemusatan data itu secara umum, tujuannya apa jenisnya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa ukuran pemusatan data itu terdiri dari 3 hal yang akan kita bahas, yaitu tentang mean, median, dan modus. Kalau dalam bahasa sederhananya adalah disebut sebagai nilai rata-rata, nilai tengah, dan juga nilai yang sering muncul. Ya. Pada video kali ini kita akan mencoba melihat konsep daripada mean, median, dan modus dalam secara umum. Yang kedua, bagaimana kalau cara penyelesaian atau rumus yang digunakan ketika data yang kita peroleh itu adalah data tunggal atau penyajiannya dalam bentuk data tunggal. Karena data tunggal dan juga data berkelompok itu cara penyelesaiannya berbeda. Ya. Oke, kita misalkan seperti ini. Kita langsung ke data ya, biar untuk mempermudah dalam memahami. Misalkan kita diminta untuk tentukan nilai mean, median, dan modus ya, ini modus dari data nilai 10 mahasiswa di bawah ini. Ada nilai mahasiswa 10 ya, kita hitung lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 mahasiswa. Artinya jumlah n-nya adalah 10. Ya, n-nya adalah 10. Sekarang kita ingin melihat atau ingin mencoba untuk mencari bagaimana nilai mean, median, dan juga nilai modusnya. Sebelum kita menyelesaikan permasalahan tadi, ini sudah saya catat ulang bahwa ada nilai 10 data terkait dengan nilai mahasiswa. Sebelum kita menyelesaikan untuk mencari mean, median, dan modus, kita pahami dulu. Yang pertama mean. Mean itu apa? Nah, itu yang perlu kita pahami. Mean ini itu secara konseptual itu disebut sebagai suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Ya, hasil itu adalah suatu bilangan yang mewakili suatu data. Misalnya kalau kita memiliki data 10 data 60, 60, 70, 80, 80. Kita akan setelah kita menentukan mean, kita bisa mendapatkan nilai yang mewakili dari data tersebut, yang mana nilai tersebut itu menunjukkan bahwa data yang kita miliki itu adalah di sekitaran nilai tersebut. Nanti akan kita lihat contohnya seperti apa, atau cara penyelesaiannya seperti apa. Artinya apa? Mean itu adalah, kita catat, adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data, yang mana ya, data ini, hasil dari mean ini menunjukkan bahwa nilai daripada, misal kita anggap nilai dari mahasiswa itu sekitaran daripada nilai mean tersebut. Nah, ada dua cara untuk mencari mean apabila datanya tunggal. Ya, ini untuk datanya tunggal. Mean, kita buat mean data tunggal. Ada 2 cara. Yang pertama secara langsung, sedangkan yang kedua dengan menggunakan berdasarkan distribusi frekuensi. Berdasarkan, saya buat seperti ini ya, berdasarkan distribusi frekuensi. Ketika kita menggunakan secara langsung atau dengan menggunakan distribusi frekuensi, itu hasil yang akan kita dapatkan itu akan sama. Hanya saja cara penyelesaiannya yang berbeda, ya. Cara penyelesaian yang berbeda, rumusnya yang berbeda. Nah, ketika kita menggunakan secara langsung, kita bisa menggunakan rumus rata-rata dilambangkan seperti ini ya. Rata-rata sama dengan sigma
data KI, itu data pertama sampai data KN XI per N. Ini ya. Ini menunjukkan data dari data pertama sampai data KN. Data KN misalkan data kita adalah 10. Artinya dari data pertama sampai data ke-10. Sigma ini menunjukkan jumlah dari data. Dikali artinya rata-rata sama dengan sigma XI per N. Ini apabila kita menggunakan konsep secara langsung. Tetapi apabila kita membuat distribusi frekuensinya terlebih dahulu, kita bisa menggunakan rumus rata-rata sama dengan sigma data KI sama dengan 1 sampai data KN FI frekuensi dikali dengan XI per N. Karena ketika kita membuat distribusi frekuensi itu kan ada frekuensinya yang menunjukkan jumlah yang memperoleh data tersebut. Misalkan yang memperoleh data nilai 60 ada 2, nilainya 60, X-nya 60. Yang frekuensinya berapa? 2, karena yang memperoleh data atau nilai 60 ada 2. Nah, kita bisa menggunakan dua rumus ini. Terserah mau menggunakan yang mana, hasilnya akan sama. Gunakanlah yang paling mudah menurut kalian. Nah, selain itu juga perlu dipahami bahwa konsep atau bukan konsep lambang daripada rata-rata itu ada juga yang melambangkannya tidak hanya dalam bentuk rata-rata seperti ini, tapi ada juga yang melambangkannya dalam bentuk seperti ini, mu, dalam bentuk mu. Ada bentuk rata-rata ini, ada bentuk mu. Maksudnya sama, rumusnya sama. Ya, hanya saja mu ini digunakan untuk menunjukkan populasi, untuk menentukan apabila datanya dalam bentuk populasi. Ya, sedangkan rata-rata ini secara menunjukkan populasi, sedangkan rata-rata itu secara umum atau apabila datanya merupakan data sampel. Ya. Kalau datanya populasi gunakan ini. Kalau datanya sampel gunakan rata-rata, atau secara umum boleh menggunakan rata-rata. Apa beda populasi dan sampel? Populasi misalnya kita ingin menghitung jumlah atau mencari rata-rata nilai seluruh mahasiswa teknik informatika. Artinya seluruh nilai mahasiswa teknik informatika kita gunakan. Artinya kan mahasiswanya 100 orang, artinya ke 100 orang kita gunakan nilainya. Tetapi kalau populasi, kalau sampel, misalkan dari 100 orang itu dibagi menjadi 3 kelas. Nah, jadi kita ambil sampelnya satu kelas 10 orang, satu kelas 10 orang, satu kelas 10 orang. Artinya yang mewakili 30 orang. Kita menggunakan rata-rata. Ini hanya simbol, tapi rumusnya sama. Ya. Rumusnya sama. Selanjutnya, dengan menggunakan dua rumus tersebut, baik menggunakan konsep secara langsung atau dengan menggunakan distribusi frekuensi, kita bisa mencari data rata-rata nilai mahasiswa. Misalkan nilai yang tadi, nilai persoalan tadi, ada nilai 10 orang mahasiswa, artinya jumlah mahasiswanya adalah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang mahasiswa. Kita diminta untuk menentukan nilai rata-ratanya atau nilai meannya. Oke. Sekarang kita coba untuk dengan menggunakan konsep secara langsung. Secara langsung. Saya sebut dengan cara secara langsung. Dengan menggunakan rumus rata-rata yang tadi, rata-rata sama dengan sigma data KI sama dengan 1 sampai N XI per N. Ya. XI per N. Ini sigma XI-nya ya. Ini sebenarnya
Ini kita biar lebih jelas, biar tidak sampai salah konsep. Sigma I data KI sama dengan 1 XI per N. Nah, biar tidak sampai salah konsep. Artinya kita bisa langsung memasukkan nilai daripada mahasiswa ini. 60 tambah 60 tambah, karena data KI sampai data KN. Data I sama dengan 1. Ini data pertama sampai data ke 10. N ini sama dengan 10 karena datanya 10. Tambah 70 tambah 80 tambah 80 tambah 80 tambah 90 tambah 90 tambah 90 tambah 90 dibagi jumlah data adalah 10. Jadi kalau kita hitung itu dapatnya adalah 790. Nah, coba dihitung lagi ya. Takutnya ada salah. 790 dibagi 10 itu sama dengan 79. Artinya nilai rata-rata mahasiswa adalah 79. Nah, artinya mahasiswa itu mendapatkan nilai sekitar 79. Boleh bisa itu di bawah, misalkan ada nilai 60, 70, 80, bisa juga di atas 80, 90 dan sebagainya. Ini kalau kita menggunakan teori secara langsung. Selanjutnya, bagaimana kalau kita mencari nilai rata-rata atau mean dengan menggunakan konsep distribusi frekuensi? Apakah nilainya sama dengan yang sebelumnya? Kita bisa lihat apakah nilainya sama atau berbeda. Tadi kita mendapatkan dengan menggunakan cara langsung, kita mendapatkan bahwa nilai rata-ratanya adalah 79. Sekarang di sini sudah saya buat ulang datanya, terdiri dari 10 data. Data tersebut bisa kita masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari data nilai 60, ada 4 karakter data. Ada nilai 60, 70, 80, ada yang 90. Nah, dari data ini kita bisa melihat frekuensinya. Frekuensi ini menunjukkan jumlah yang mendapatkan nilai tersebut. Misalkan 60. Yang mendapatkan nilai 60 adalah 2 orang. Maka bisa kita buat 2. 70 yang mendapatnya adalah 1 orang. Nilai 80, dapatkan nilai 80 ada 1, 2, 3 orang. Nilai 90 ada 4 orang. Kalau kita hitung 2 tambah 1 tambah 3, 6 tambah 4, 10. Artinya datanya pas, ada 10 data 10 mahasiswa. Ya. Ini jumlahnya. Oke, ada 10 mahasiswa. Nah, dengan menggunakan rumus rata-rata yang berdasarkan konsep distribusi frekuensi, itu kita dapat X rata-rata sama dengan sigma X rata-rata sama dengan sigma data KI sama dengan 1 sampai data N. N-nya adalah 10 karena jumlahnya 10. Ya. FI kali XI per N. Ya. Kita lihat dalam rumus ini ada nilai FI. Nilai FI sudah ada. Nilai XI sudah ada. N-nya ada 10. Sekarang bisa kita masukkan langsung, bisa. Tapi kalau kita masukkan langsung, ini kan akan panjang. Jadi untuk mempermudahnya kita tambahkan tabel di tabel distribusi frekuensi, yaitu tabel FI kali XI. FI kali XI. Kita bisa menentukan FI kali XI 2 kali 60 itu sama dengan 120. 1 kali 70 sama dengan 70. 3 kali 80 sama dengan 240. 4 kali 90 sama dengan 360. Kalau kita jumlahkan itu totalnya adalah 760. Artinya nilai 760 kita bisa memasukkan bahwa nilai total jumlah sigma, jumlah total dari FI kali XI itu sama dengan 790 per dari jumlah mahasiswa atau jumlah data per 10. Maka didapatkan rata-ratanya adalah 79, sama dengan yang tadi. Ya. Jadi kalau untuk mencari rata-rata itu ada dua cara, secara langsung dan secara dengan menggunakan distribusi frekuensi.
Itu kalau kita ingin mencari mean, itu disebut rata-rata. Sekarang bagaimana kalau kita ingin mencari median atau nilai tengah? Selanjutnya, jika kita diminta untuk mencari nilai median yang merupakan nilai tengah, itu akan sangat mudah kita cari apabila datanya itu berjumlah ganjil. Ya, kita perlu langsung bisa menentukan, tapi perlu diperhatikan bahwa apakah penyebaran data ini acak atau sudah berurutan seperti ini. Apabila dia acak, maka perlu diurutkan terlebih dahulu. Ya, perlu diurutkan terlebih dahulu, baru bisa kita menentukan nilai tengahnya. Akan tetapi ketika nilainya adalah ketika datanya adalah berjumlah genap, misalkan ini datanya adalah 10, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Data jumlah data nilai mahasiswa, 10 orang mahasiswa. Maka kita perlu mencari maka kita harus melewati 2 langkah. Yang pertama, kita mencari posisi medan atau posisi median, bukan medan, posisi median. Yang mana posisi median itu dapat dirumuskan sebagai setengah n tambah 1. Misalkan setengah, kalau datanya 10, setengah 10 tambah 1. Ya, n tambah 1 kalau datanya genap. Nah, kalau datanya genap. Ya, kalau datanya genap. Selanjutnya, setelah kita menentukan posisi median, kita lanjutkan mencari mediannya. Median bisa kita cari dengan sama dengan rumusnya adalah median sama dengan setengah data K berapa, data K I berapa ditambah data K I berapa. Nah, ya, yang mana data K I berapa dan I berapa ditentukan oleh posisi mediannya. Kita misalkan, biar lebih mudah, kita misalkan kita mencari posisi median untuk 10 data ini. Posisi median, ya, itu sama dengan setengah n-nya berapa? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tambah 1 sama dengan 11. 11 bagi 2 sama dengan 5,5. Artinya posisi mediannya adalah di 5,5. Atau kita buat adalah posisi median ini posisi di 5,5. Posisi median menunjukkan bahwa posisinya adalah di data K5 dan data K6. K ya, jangan lupa K-nya. Data K5 dan data K6. Ya. Data K5 dan data K6. Sehingga median sama dengan setengah dari data K5 ditambah data K6. Ya, setengah dari data K5 ditambah data K6. Maka kita dapatkan, kita lihat data K5 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 80. Artinya setengah data K5 adalah 80. Data K6 1, 2, 3, 4, 5, 6 artinya juga 80. Artinya mediannya atau nilai tengahnya adalah 80 ditambah 80 sama dengan 160. 160 bagi 2 sama dengan 80. Ya, sama dengan 80. Yang pertama ketika mencari median, cari posisi untuk data tunggal, cari posisi mediannya. Jadi posisi median, misalnya kita dapat posisi median 5,5, artinya datanya data K5, ya, data K5 dan data K6, karena dia di antara 5 dan 6. Nah, tinggal dijumlahkan dibagi 2, maka didapatkan bahwa nilai mediannya adalah 80. Selanjutnya, yang ketiga, kita diminta mencari nilai modus pada bukan data berkelompok, pada data tunggal, pada data
tunggal. Modus pada data tunggal yang kita anggap bahwa datanya seperti tadi. Ingat, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau yang paling banyak muncul. Paling sering muncul. Yang paling mudah kita gunakan distribusi frekuensi. Seperti yang tadi. Sebenarnya dari data tadi sudah bisa kita gunakan. Seperti pada data 10 data tadi, kalau kita ulang buat distribusi frekuensinya, kita buat bahwa nilainya kan dari 60, 70, 80 dan 90. Ya. Dengan frekuensinya itu adalah 2, 60, yang dapat nilai 62 orang, 70 itu 1 orang, 80 itu 3 orang, dan 90 itu ada 4 orang. Ingat, nilai yang paling sering muncul itu disebut dengan modus. Jadi dari frekuensi ini kan yang paling besar adalah 4. Artinya nilai yang paling sering muncul adalah 90. Artinya modusnya yang kita dapatkan adalah 90. Untuk menentukan modus sangat-sangat mudah. Ya. Ini apabila datanya adalah data tunggal. Ya. Sekian video kali ini untuk data tunggal. Video kedua, kita lanjut ke video ketiga. Jika ingin mempelajari untuk mencari median dan modus pada data berkelompok, tonton video yang ketiga. Ya. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.